Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Tajus Salatin, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Tangerang Raya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli dan pesaing potensial dari koperasi. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar juga memiliki berbagai jenisnya, salah satunya adalah pasar monopoli. Nah, jenis pasar apa itu? Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar yang bersangkutan, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi di antara permintaan dan penawaran yang bercirikan hanya ada produsen tunggal yang berhadapan dengan banyaknya konsumen atau pembeli. Contoh pasar monopoli yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Kereta Api. Lalu, apakah ciri-ciri dari pasar monopoli? Pasar monopoli hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga yang melakukan monopoli pasar dan terdapat banyak pembeli. Pada pasar monopoli, tidak ada suatu campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, sehingga perusahaan bisa mempengaruhi penentuan harga secara mutlak. Pasar monopoli adalah industri atau perusahaan, jadi barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam dan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. Perusahaan lain tidak bisa masuk karena adanya suatu hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Jadi perusahaan lain tidak ada yang bisa menyaingi produknya. Pada pasar monopoli, promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, bukan bertujuan untuk promosi. Pada pasar monopoli terdapat kelebihan dan kelemahannya juga. Sekarang kita akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang kedua, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil, sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang keempat, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang kelima, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Yang keenam, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Lalu, apa kelemahan dari pasar monopoli? Yang pertama yaitu karena produk hanya dimiliki satu penjual monopolis, keuntungan pun menjadi terpusat ke penjual tersebut, dan produsen akan dengan mudahnya mengubah harga pasar dan mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar. Yang kedua yaitu tidak efisiensinya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang ketiga yaitu konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli karena pembeli tidak memiliki pilihan selain produk yang dimiliki penjual monopolis. Yang keempat yaitu adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Sekarang kita akan membahas macam-macam monopoli. Yang pertama, ada monopoli by law, atau monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya di hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Yang kedua ada monopoli by nature atau monopoli alamiah. Monopoli ini lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Biasanya terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Yang ketiga ada monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Yang terakhir ada monopoli by license atau monopoli karena lisensi. Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi ini, maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Pesaing potensial dari koperasi. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, pasar monopoli hanya memiliki satu perusahaan atau satu penjual produk.
Pasar ini juga produknya tidak memiliki pengganti atau produk substitusinya. Monopoli adalah salah satu bentuk dari organisasi pasar. Pasar monopoli merupakan salah satu dari pesaing potensial dari koperasi. Koperasi selalu dihadapkan dengan berbagai pesaing. Pesaing-pesaing tersebut merupakan badan usaha non-koperasi. Pesaing-pesaing tersebut diantaranya pasar pesaing sempurna, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Kegiatan ekonomi dalam koperasi yang membuat koperasi berhubungan dengan pasar. Hubungan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan para individu anggota. Pasar pesaing sempurna memiliki struktur harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna disebut penerima harga. Koperasi yang menjual produknya ke pasar persaingan sempurna hanya dapat mengikuti harga pasar. Dia tidak akan dapat mempengaruhi harga walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi. Persaingan harga tidak cocok ditetapkan oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Koperasi tentu memiliki kesulitan untuk menjadi pelaku monopoli. Struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberikan harapan bagi koperasi jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Jika biaya masuk adalah rendah, keunggulan tambahan bagi anggota suatu koperasi yang memasuki pasar tetap saja akan sulit direalisasikan. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada pelaku lain. Koperasi harus mampu mereduksi kos transaksi di bawah perusahaan yang sudah mapan. Koperasi harus mampu merealisasikan keunggulan lain yang tak tersedia dalam organisasi lain. Perusahaan monopoli lebih banyak diarahkan pada maksimisasi profit, sedangkan koperasi lebih banyak mempromosikan anggota atau maksimisasi servis. Berdasarkan kedua perbedaan ini, perlu dianalisis keunggulan-keunggulan koperasi. Ada 3 kesulitan yang berhubungan dengan argumentasi tersebut, yaitu 1. Bagaimana suatu koperasi mampu memasuki pasar monopoli dan mengganti kedudukan monopolis. Kedua, bagaimana koperasi mampu menjaga posisi monopolinya dalam jangka panjang. Ketiga, bagaimana manajemen koperasi akan mempromosikan anggota jika tidak terdapat kompetisi aktual atau potensial ke posisi pasarnya. Jika suatu koperasi mempunyai kemampuan memasuki pasar, maka posisi monopoli akan tetap kuat dengan konsekuensi monopolis akan mereduksi harganya. Paling tidak untuk sementara, untuk menghalangi atau merintangi masuknya koperasi ke pasar. Sebaliknya, jika penghambat masuk dapat mencegah produsen non-koperasi untuk masuk pasar, maka penghambat yang sama akan berlaku bagi suatu koperasi. Jika koperasi tidak mampu untuk masuk, monopoli dapat menstabilkan kekuatannya. Respon terhadap situasi terakhir ini akan berupa kebijakan yang cukup untuk menghapus setiap bentuk atau macam penghalang untuk masuk, seperti penghapusan hak-hak khusus yang dimiliki monopoli, atau hak monopoli, hak paten, dan lain-lain. Jika koperasi mampu masuk pasar dan menyingkirkan monopoli dengan teknologi yang inovatif sehingga dapat menetapkan harga yang lebih rendah, maka koperasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Sepanjang, koperasi terus meningkatkan efisiensi melalui peningkatan laju inovatif yang lebih cepat daripada laju inovatif para pesaing potensial yang mungkin masuk. Koperasi harus memanfaatkan keunggulan biaya transaksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan potensial yang dapat masuk. Memperkokoh kedudukan monopolis melalui jalur legal seperti hak monopoli, hak paten, dan lain-lain. Meningkatkan loyalitas anggota terutama kemauan dalam membiayai kerugian yang mungkin timbul akibat munculnya pesaing baru yang dapat masuk. Yang terakhir, mampu mempertahankan output tertentu yang dapat dijual baik kepada anggota maupun kepada non-anggota sehingga koperasi tidak menderita kerugian. Jika koperasi tidak mampu mempertahankan output tertentu, tekanan permintaan anggota akan semakin memperbanyak jumlah yang diproduksi atau dijual. Hal ini mengakibatkan harga semakin menurun dan koperasi akan bekerja dengan biaya rata-rata yang semakin besar. Jika koperasi tidak mampu melaksanakan persyaratan tersebut, akan susah bagi koperasi untuk bertahan dalam jangka panjang, dan masuknya pesaing baru sangat dimungkinkan sehingga pasar tidak lagi dimonopoli koperasi tetapi berubah menjadi oligopoli. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.